Ya, silakan KM-nya untuk memimpin. Skop, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ade Ova, Hadir. Iqbal, Hadir. Rizka, Muslihudin, Hadir. Andi, Hadir. Resa, Nurholis, Dika, Hadir. Sera, Kana, Hadir. Agus Rizkianto, Patut, Sandi, Dimas Carvalho, Hadir. Agustriana, Hadir. Reni, ada Ilva, Dede Risma, Selvi, Penny, Anissa, Irgi, terakhir Giovanni. Ada, alhamdulillah. Ada yang belum terabsen? Ya, ada. Oh iya. Oh belum. Siapa? Zaka sama Dede. Meli ya? Oke, baik. Hadir semua berarti ya? Alhamdulillah. Tapi tetap ya kita harus jaga kesehatan ya, terutama sedang musim pancaroba seperti ini ya. Banyak penyakit juga. Nah, usahakan istirahat teratur, kemudian makan 4 sehat 5 sempurna. Nah, betul. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas materi yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang biografi. Tapi sebelumnya seperti biasa, Ibu mau membahas mengenai materi yang kita pelajari sebelumnya. Masih ingat kita mempelajari teks biografi kan ya? Apa sih teks biografi itu? Ada yang mau menjelaskan? Ya Bu, Boleh. teks biografi merupakan kisah perjalanan hidup seseorang yang ditulis dengan kisah nyata. Dengan kisah nyata. Ada yang mau menambahkan lagi? Boleh? Silakan. Ditulis oleh orang lain. Ditulis oleh orang lain. Nah, betul. Jadi di sini tambahannya ya. Teks biografi itu selain kisah yang diambil dari perjalanan hidup seseorang atau kisahnya nyata gitu ya, tidak dibuat-buat, tapi cara penulisannya yang berbeda. Jadi biografi itu menekankan cara penulisan dengan menceritakannya seolah-olah bukan dirinya, tapi orang lain yang menceritakannya. Itu biografi. Nah, tapi
Ada tapinya. Kalau cerita kisah hidup perjalanannya itu diceritakan oleh dirinya sendiri, seolah-olah dia menceritakan dirinya sendiri, itu bukan lagi biografi tapi autobiografi. Walaupun isinya sama, menceritakan kisah perjalanan hidup seseorang. Nah, tapi yaitu poinnya adalah diceritakan oleh orang lain. Jadi penggunaan tanda baca di sini yang sangat menentukan bagaimana itu bisa ditentukan biografi ataupun autobiografi. Nah, kemarin juga kita membahas mengenai ciri-ciri biografi ya. Ada yang masih ingat tidak ciri-ciri? Oke, silakan. Untuk ciri-ciri biografi itu yang pertama memiliki isi perjalanan sesuai fakta pengalaman yang dialami oleh suatu tokoh. Betul. Ditulis dalam bentuk narasi. Iya. Tiga, menceritakan peristiwa penting dari tokoh yang diceritakan. Betul. Terus yang keempat, menekankan struktur orientasi peristiwa penting dan reorientasi. Iya. Kemudian memiliki pola pengembangan teks kronologis Iya, betul. atau berurutan. Iya. Terus karakter tokoh dapat digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. Betul. Itu dengan kata ganti. Iya, Sesuaikan dengan kata ganti. Betul. Ya, ada 6 ciri-ciri, coba ya Ibu lihat dulu. Nah, di sini coba sambil diingat-ingat ya. Ciri-ciri biografi itu yang tadi disebutkan oleh Musliuddin sudah benar ya. Ada 6 ciri-ciri dalam teks biografi itu. Yang pertama adalah kisah pengalaman hidup seseorang ini ditulis berdasarkan fakta. Sekali lagi, tadi yang disebutkan oleh Andi sudah betul. Jadi di sana fokus penceritaannya itu harus sesuai dengan kenyataannya seperti apa. Jadi tidak boleh dibuat-buat atau direkayasa. Contohnya yang seperti Ibu bilang pada pertemuan sebelumnya, misal tokoh biografinya memiliki prestasi A, B, C, D sampai E misalnya. Tapi kita hilangkan misalnya hanya ada 2. Atau misalnya kita ganti lah, misalnya yang bagian A kita ganti jadi Z misalnya. Itu tidak boleh. Karena harus sesuai dengan faktanya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah ditulis dalam bentuk narasi. Tahu kan ya narasi seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah menceritakan kisah penting dan menjadikan tauladan untuk orang lain. Nah, ini hubungannya adalah perjalanan hidup seseorang ini bisa menjadi motivasi untuk si pembaca biografinya agar mungkin mengikuti jejaknya atau bisa jadi merubah yang tadinya tidak seperti itu jadi mengikuti tokoh biografinya seperti apa. Nah, kemudian yang keempat adalah menekankan struktur biografi itu sendiri. Struktur biografi itu ada 3. Yang pertama ada orientasi, kemudian yang kedua adalah kejadian atau peristiwa penting, dan yang terakhir adalah reorientasi. Nah, untuk bagian struktur ini nanti akan ada pembahasan lebih lanjutnya. Nah, kemudian yang kelima adalah memiliki pola pengembangan kronologis atau teks kronologis. Maksudnya apa? Jadi ketika kalian menceritakan kisah perjalanan hidup dari tokoh biografinya itu harus sesuai dengan urutannya. Jadi jangan diacak-acak posisinya. Kalau kalian mau menceritakan dari mulai dia lahir, kemudian dibesarkan oleh ibunya, mungkin ya, kemudian sekolah, tingkatannya itu harus berurutan gitu. Jangan sampai kalian ngacak. Udah menikah, kemudian balik lagi menceritakan tentang dia jadi masih kanak-kanak, jangan. Terus kembali lagi misalnya ketika dia remaja, kemudian balik lagi jadi anak-anak, jangan seperti itu. Jadi tidak boleh dicampur-campur. Jadi itu yang dimaksud dengan kronologis di sini. Kemudian yang ke-6 terakhir adalah karakter dapat digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini hubungannya dengan penggunaan tanda baca. Seperti penggunaan penggunaan kata ganti. Ya, kan kita tahu kata ganti itu ada 3, kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, biasanya untuk biografi itu menggunakan kata ganti selain kata ganti orang pertama. Seperti aku, saya, itu tidak. Karena di sana dia menceritakan kisah perjalanan hidupnya bukan oleh dirinya sendiri gitu ya, tapi melainkan oleh orang lain gitu. Nah, kemudian kemarin juga kita membahas mengenai nilai positif dari tokoh biografi ya. Masih ingat tidak apa itu nilai positif dari tokoh biografi? Boleh silakan Pak Tut.
nilai autobiografi merupakan bentuk sikap positif atau perilaku positif dari topik biografi yang dapat diambil oleh pembaca sebagai bahan motivasi ataupun pembelajaran bagi para pembaca. Iya, betul. Motivasi atau pembelajaran bagi si pembaca kisah biografinya. Jadi itu kembali lagi ke ciri biografi yang nomor 3. Menceritakan kisah penting dan menjadikan tauladan untuk orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai positif. Jadi yang bisa diambil dari bisa diambil dari cerita biografi tersebut yang bisa dijadikan oleh pembacanya itu sebagai motivasi atau semangat untuk lebih daripada yang orang yang jadi tokoh biografinya. Misalnya dari sikap pantang menyerahnya, kemudian rajinnya, dan seterusnya gitu. Itu jadi bahan motivasi untuk si pembacanya. Nah, kembali lagi kita untuk pertemuan kita hari ini adalah membahas atau melanjutkan kembali materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini kita melanjutkan ke KD yang kedua. KD-nya yang mana? KD-nya adalah 4.14, yaitu mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya hari ini itu ada 2. Kemarin kan 2 ya, sekarang lanjutannya. Yaitu menyimpulkan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Kemudian yang kedua adalah menuliskan hal yang dapat diteladani dari tokoh biografi yang nantinya akan Ibu berikan sebuah teks. Nah, lanjut. Nah, di sini untuk pertemuan kita hari ini kita akan membuat sebuah simpulan ya mengenai nilai positif yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang dapat kalian lakukan. Langkah yang pertama adalah baca teks biografi dengan cermat. Nanti Ibu akan membagikan teks biografinya. Kemudian langkah yang kedua adalah carilah bagian cerita yang bernilai positif yang dialami oleh tokoh biografi. Kemudian yang ketiga adalah menemukan sikap positifnya dari tokoh biografinya. Kemudian yang keempat adalah membuat simpulan ya, kalimat simpulan mengenai sikap positif dari tokoh biografi tersebut. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh? Bu, ketika membuat simpulan kalimatnya harus efektif, Bu. Ya, betul. Kalimat yang harus penilaian nanti dalam pembuatan simpulan itu adalah penggunaan kalimat efektif serta penggunaan paragraf yang padu. Jadi benar harus efektif. Efektif itu yang seperti apa? Tidak ambigu, kemudian juga tidak menggunakan tanda baca yang tepat gitu ya. Kemudian menggunakan penulisan kata yang sesuai dengan ejaan gitu dan seterusnya. Itu harus benar-benar efektif karena itu adalah salah satu penilaian yang akan nantinya Ibu nilai dalam hasil pekerjaan kalian. Gitu ya. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Oke, cukup ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja beserta dengan teks biografinya. Oh ya, sebelumnya sudah dibagi kelompok kan ya? Sudah. Silakan berkelompok dulu. Kelompok 1 yang mana ya? Oh, oke, di sebelah sini ya. Nih. Jadi nanti aku pulang. Ini satu kelompok?
Ya, silakan di teksnya hanya satu, jadi nanti bareng-bareng aja ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Ini satu kelompok ya? Baik, jangan dulu dikerjakan, dengarkan dulu instruksi dari ibu. Nah, di sini ibu akan bagikan yang tadi ya, sudah kalian pegang masing-masing ya lembar pekerjaan peserta didiknya. Nah, mohon diperhatikan terlebih dahulu. Di sini langkah pertama sesuai dengan urutannya. Jadi kalian baca dulu teks yang ibu bagikan. Ya, judulnya tentang biografi I Gusti Ngurah Rai. Nah, setelah kalian membaca, kalian tandai bagian-bagian yang isinya itu nilai positif. Ya, berupa kalimat atau misalnya satu kalimat atau dua kalimat yang menunjukkan nilai positifnya. Gitu. Misalnya di sana ada nilai positif memiliki kecintaan pada tanah air misalnya. Silahkan tandai dan dituliskan bagian belakangnya. Nah, kemudian di bagian yang simpulan, ya, bagian yang ketiga, kolom yang ketiga, itu kalian buat kalimat sendiri terhadap nilai positifnya. Jadi bukan berarti kalian nulis kembali isi yang ada di dalam teksnya. Itu, paham ya? Jadi yang pertama adalah menemukan nilai positifnya. Jika sudah, kalian buat simpulan dari nilai positif tersebut. Misalnya cinta tanah air, kenapa sih kalian menyebutkan di sana ada sikap atau nilai positif dari tokoh biografi I Gusti Ngurah Rai itu cinta tanah air? Kenapa dia bisa cinta tanah air? Mungkin ada cerita di dalamnya. Nah, dibuat simpulannya seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Untuk batasan nilai positif itu tidak ada. Jadi ketika kalian membaca juga kalian nanti ibu tugaskan untuk mendiskusikan nilai positifnya. Misal nih Sandy ya, saya menemukan ketika membaca teks tersebut ada 2 nilai positif. Boleh. Nanti kemudian mungkin Reza Zaka menemukan misalnya ada 4 nilai positif. Kemudian Rani menemukan 1 nilai positif misalnya. Nah, kemudian kalian gabung nilai positif tersebut. Kemudian buat simpulannya. Silahkan. Sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya Bu, saya hanya menemukan 3 saja, bagaimana? Boleh. Jadi itu hasil diskusi kalian. Nanti seperti biasa, jika sudah selesai waktu mengerjakannya, dilanjutkan untuk presentasi hasil diskusinya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Kalau tidak lagi ada pertanyaan, silahkan baca dulu, diskusikan, kemudian cari nilai positifnya dan tuangkan ke dalam lembar kerja peserta didiknya. Silahkan. Waktunya kurang lebih 30 menit, cukup kan ya? Oke, silahkan dikerjakan. Ya, dibaca dulu ya. Cok, silakan baca dulu. Ininya
tidak apa-apa kalau misalnya kalian menemukan nilai positif nih. Misalnya, Bu, saya menemukan nih di paragraf 1 ada 2 nilai positif. Diberi tanda saja, dicoret-coret juga tidak apa-apa ya. Nah, kemudian untuk lembar kerja pun kalau misalnya seandainya ini tidak cukup, kalian boleh buka lagi di bagian belakang. Gitu ya? Oke, silakan. Ada kesulitan? Mana? Ada kesulitan? Ada atau tidak? Ada kesulitan? Belum, Bu. Belum nemu kesulitannya. Belum? Oh, belum. Ya, sebentar. Bagaimana? Baca dulu. Oke. Ini ditandai ya kalau misalnya kalian menemukan ada satu misalnya. Oh Bu, saya menemukan di paragraf 1 itu ada 1 nilai positifnya, ditandai sama kalian gitu ya. Jadi boleh silakan kalau mau dicoret-coret juga. Kalau mau misalnya ini pun silahkan. Misalnya kalian menemukannya, Bu, misalnya saya di sini saya menemukan ada 10 nih Bu, tapi kalau terlalu banyak saya sekelompok ini mau menampilkan hanya 5 saja misalnya, boleh ya. Nah, untuk yang bagian simpulannya ini kalian buat kalimatnya sesuai dengan kelompok kalian gitu ya. Bagaimana Muslihuddin dan Masih baca, Bu. Oke. Kalau tidak cukup dibalik saja ya. Ininya apa namanya? Ada apa namanya? Setiap nilai positifnya itu ditandai saja. Bagaimana? Ada kesulitan kah? Bagaimana? Ada kesulitan kah? Kami lihat jika positif negatif simpulannya Ya itu tugasnya kalian untuk berdiskusi. Ya, jadi kalau misalnya kalian menemukan nih, oh di kalimat ini nilai positif nih kayaknya, silahkan tandai. Nah, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian. Oh nih, kalau kalimatnya seperti ini berarti ini nilai positifnya apa? Gitu. Ada kesulitan lagi? tidak, Bu. Tidak. Jangan terburu-buru ya mengerjakannya karena waktunya masih panjang. Jadi apa yang ketemu nilai positifnya? Bisa tahu.
Baru satu. Baru satu. Oh iya, silakan. Jadi nanti silakan sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan sekali lagi. Kalau menemukannya hanya 2, silakan. Kalau misalnya Bu, saya menemukannya ada 10, lebih bagus, gitu ya. Bebas berarti Bu. Bebas, silakan. Nah, jadi ketika kalian menemukan nih ya, menemukan misalnya nilai positif nih yang ini kan. Ya Bu. Nah, kemudian kalian buat simpulannya. Ya. Gitu. Sudah dapat berapa? 2. Oke. Iya, boleh di garis bawah. Dicoret-coret juga tidak apa-apa. Yang mana? Ada kesulitan tidak? Ya. Kalau misalnya kalian menemukan, oh saya udah ketemu 2 nih, tapi saya ketemu lagi ada 8, misalnya Bu jadi 10, banyak dong. Silahkan, kalau mau ditulis semuanya 8-8-nya, maaf 10-10-nya silahkan. Kalau misalnya Bu saya menemukannya ada 10, tapi saya mau mengambilnya hanya 5 saja, boleh. Itu ya. Tapi sekali lagi mohon diperhatikan ya cara penulisannya, karena ini nantinya akan jadi penilaian gitu ya. Oke. Iya, silahkan. Kalau misalnya mau diacak Bu, saya kan ada di bagian paragraf terakhir nih, nilai positifnya saya acak dulu, yang bagian paragraf terakhir saya masukkan di bagian nomor 1 misalnya, boleh. Tapi saran Ibu nih ya, nanti ketika kamu membuat simpulan itu kalimatnya menggunakan kalimat yang efektif. Ya, jadi si kalimatnya itu harus menggunakan kalimat. Jadi penggunaan tanda baca, ya, kemudian penggunaan huruf kapital, ya. Dan itu harus diperhatikan ya. Kalau ada titik juga sama, itu kan kalimat itu harus diakhiri dengan tanda baca akhir ya. Nah, kalian lupain menggunakan tanda baca akhir. Nah, itu juga salah satu penilaian yang ada nantinya di Ibu gitu. Jadi ya. harus memperhatikan ini ya Bu. Ya, itu. Ya, silakan. Selalu bergabung dengan ada simpulan ini. Bagaimana? Baru dapat berapa? 1 saja. Oke. Nah, ini sekali lagi ya, kalau misalnya kalian menemukannya ada 5, silakan saja. Tapi yang perlu diperhatikan adalah penulisan kalimat dalam simpulannya. Ya, diusahakan menggunakan ini kalimat ya apa namanya, menggunakan kalimat yang efektif gitu ya. Jadi penggunaan tanda baca itu ya harus diperhatikan, titik, koma, kemudian penulisan huruf kapital juga ya harus diperhatikan. Misalnya yang ada nama, misalnya I Gusti Ngurah Rai, nah berarti harus kapital dong ya. Jangan I-nya kecil, Gustinya kecil gitu ya. Iya. Oke, silakan. Gimana Muslihuddin? Sudah Dapat berapa? Baru 2. Oke, silakan.
Boleh, oke. Nah, betul, ini ditandai ya. Coba Ibu lihat. Nah, di sini kan ya, kalian menemukan bagian ini kan ya. Nah, misalnya yang ini. Oh, ini bagian apa namanya? Bagian sikap positif ya. Tapi mohon diperhatikan penggunaan kalimatnya ya, seperti kata I Gusti, ngurah kan ini kapital ya. Nah, jangan ditulis I berarti I-nya kecil, nggak boleh. Jadi harus sesuai gitu. Iya Bu. Ya. Terus penggunaan apa namanya? Penggunaan tanda baca ya seperti titik gitu ya. Jangan sampai terlewat gitu ya. Oke. Dasar tidak mau memilih daerah menentukan Jepang. Oke,
Ada kesulitan? Sudah dapat berapa? 2. Ya, jadi nanti ketika kalian membaca ya, kalian tandai ya. Kemudian kalian buat simpulannya. Jadi didiskusikan. Misal kalian menemukan sikap positifnya ini ada rasa nasionalisme atau cinta tanah air misalnya. Boleh misalnya. Nah, nanti kamu buat kalimatnya seperti apa untuk simpulannya. Seperti itu ya. Nah, gimana? Ada kesulitan? Lumayan. Yang ini kan ini sudah ditanda-tandai ya. Sudah bagus. Nanti kalau misalnya kamu menemukan, Bu, saya di sini menemukan ada 4 misalnya nilai positifnya, ya silakan boleh. Tapi dengan catatan ketika kamu membuat simpulan ya, itu harus diperhatikan cara penulisan kalimatnya. Jadi jangan sampai kalian menggunakan kalimat yang tidak efektif, nanti berpengaruh ke penilaiannya. Lihat tanda baca ya, kemudian juga penulisan huruf kapital ya, itu juga harus diperhatikan. Itu ya. Ada kesulitan yang lainnya mungkin? Tidak ada, Bu. Tidak ada, boleh. Silakan dikerjakan ya. Gimana? Ada kesulitan? Tidak. Bagus, ini sudah berarti sudah dapat 3 ya. Kalau misalnya Bu, saya dapat lagi ada ini misalnya ada ada 3 lagi jadi 6 misalnya ya, ada 3 lagi boleh, jadi misalnya ada 6 ya. Misalnya ya tadi kembali lagi kata Ibu, kalau misalnya apa tuh dapatnya 3 silakan. Misalnya nanti didiskusikan yang mau kalian pakai untuk bagian dimasukkan ke dalam lembar kerja ya. Ini berarti itu yang dinilai oleh Ibu gitu. Kalau misalnya kalian menemukannya saya mau memasukkan 5 saja misalnya, ada aslinya itu ada 10 misalnya. Ya saya tidak apa-apa. Yang menurut kalian itu yakin ini benar gitu, dari cara penulisannya benar, cara menyimpulkannya benar dan lain sebagainya, itu boleh saja. Tapi sekali lagi perhatikan ya cara penulisannya dari kalimatnya ya, kemudian penggunaan tanda baca ya, dan juga penulisan huruf kapital, karena sering salah gitu ya, yang harusnya huruf kapital ternyata kecil. Dan jangan disingkat
Iya Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya silahkan dikerjakan. Bagaimana? Sudah dapat berapa? Dari 3 Bu. 3. Oh bagus. Oh silahkan. Iya. Mana coba Ibu lihat. Ini sama ini sih. Iya bagus. Nah, tapi sekali lagi mohon diperhatikan cara penulisannya. Ya, ini kan setelah huruf kapital, setelah titik kan berarti huruf kapital ya. Beliau berarti B-nya itu kapital. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian juga ketika kalian memenggal sebuah kata di dalam tulisan kalian, misalnya kesatria. Nah, itu harus diperhatikan ke strip tria gitu ya. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak. Oke, cukup. Silakan dikerjakan. Kalau tidak cukup, silakan dibuka aja. Ya, di bagian belakang. Iya, bagus. Silakan dikerjakan. Dilanjutkan. Punau. Kenapa, Sandy? Ya. Bertanya Bu. Oh. Iya. Mana? Ini yang ini Bu. Iya betul. Berarti yang ini ya Bu. Betul. Betul. Jadi kalau misalnya ini kan di sini kamu nulisnya nih huruf kapitalnya kan tidak benar ya. Ya misalnya nih, ini kan harus kapital nih, K-nya kecintaan. Ini kalian kamu tulisnya kecil. Ini tidak boleh. Itu akan mempengaruhi nilai. Nah, tapi ini mohon diperhatikan cara penulisannya. Ini kan rata-rata kalian menulis itu kadang disingkat-singkat ya. Itu tidak boleh, misalnya yang jadi YG, itu tidak boleh. Ya. Gitu ya. Ya Bu, siap Bu. Jadi kalau misalnya kalian ada kesulitan lagi nanti boleh ditanyakan ke Ibu ya. Ya Bu. Silakan Terima kasih Bu. Iya. Bagaimana? Selamat berjuang dengan sekolah Mother Militer dari halaman mulai agar lulus di Holland Inland School, yang pasar. Nah, gitu campur. Nah, kan kalau misalnya kalian mau singkat ya, misalnya host misal. Nah, itu jangan ditulis host kalau misalnya kalian tidak menuliskan kepanjangannya dulu. Jadi jangan ditulis melanjutkan pendidikan di host. Host di sana kan yang membacanya seperti Ibu ya. Kadangkala ini host maksudnya host apa gitu, entah host singkatan dari apa. Jadi sebelum disingkat kamu tulis dulu kepanjangannya apa, baru di bawahnya itu host. Tapi kalau misalnya kamu mau melanjutkan ada penggunaan kata yang disingkat misalnya seperti itu. Nah, di bawahnya ada host, ada host lagi nih kalimat berikutnya. Tapi misalnya di sini hostnya tidak mau dipanjangin lagi, berarti di kalimat yang sebelumnya itu harus ada
kepanjangannya dulu. Iya gitu. Ya. Gimana ya Bu? Buat grade lager with the bridge lager. Ya. Terima kasih Bu. Iya. Ini maksud kamu tetap kedepannya tetap mempresentasikan betul. Ini materinya yang kita bahas itu tentang ini gitu. Nah, ketuanya siapa di sini? Oh, Iqbal. Iya gitu Jadi nanti ketika perhatikan nih ya, nanti ketika presentasi ya, itu nanti pembagian tugasnya itu harus jelas ya. Gitu. Jadi nanti dibagi-bagi. Misalnya kalian di sini mau mendapatkan sikap teladan itu ada 4. Nah, nanti dibagi-bagi. Yang bagian membukanya siapa, yang bagian ini siapa. Biasanya ketua yang membagi-baginya. Gitu ya. Ketua gitu ya. Ada kesulitan lagi? Tidak Bu, sangat mudah. Alhamdulillah. Baik, waktunya masih 10 menitan lagi ya. Jadi yang masih belum selesai silakan diselesaikan, jangan terburu-buru, diperiksa lagi yang sudah selesai penggunaan kalimatnya. Sekali lagi itu adalah jadi penilaian nantinya ya. Jangan menggunakan kata-kata singkatan yang bukan aslinya singkatan, misalnya yang jadi YG gitu, jangan ya. Baru 2? Iya Bu. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukannya hanya 3 misalnya, nanti ketika membaca di depan juga kalian harus perhatikan. Nanti pembagian tugasnya harus adil. Ya misalnya yang bagian, saya kebagian semua, 3-3-nya saya baca, jangan seperti itu ya. Jadi semuanya juga harus kebagian. Ya. Ini ya, ini kan mana coba lihat. Nah, ini penulisan bagi. Nah, B-nya itu kan karena huruf pertama B-nya harus kapital. Nah. Oh iya. Ya. Ya, itu. Yang sudah selesai tolong diperiksa ulang. Takutnya ada yang keliru. Coba Ibu cek dulu. Ini sudah? Sudah. Betul.
Ya, tuh, ini kebiasaan. Yang itu tidak boleh disingkat ya. Ya, Bu. Gusti Ngurakai. Nanti ketuanya siapa? Patut ya? Oh iya, Patut ya. Jadi nanti Patut mengarahkan kawan-kawannya nanti pas pembagian tugas di depan kalau presentasi. Jangan sampai acak-acakan gitu pas presentasi itu sudah tahu tugasnya masing-masing. Oh, misalnya ada 3 nih nilai positifnya, berarti nanti yang 3 orang membaca, 1 orang yang membuka dan menutup gitu. Jadi moderator gitu ya. Gimana? Sudah? Oh, udah ya. Bagaimana Muslihudin dan kawan-kawannya? Iya. Iya, Bu. Mana coba? Udah dapat 3. Ya, bagus. Ya. Jadi kayak milih 5 menit lagi ya. Yang belum selesai silakan diselesaikan. Yang sudah selesai diperiksa kembali jawabannya. Nanti yang presentasi sesuai dengan urutan kelompoknya saja kan ya? Sudah tahu kelompok 1 sampai dengan kelompok 8 ini ya? Oh, ini Bu. Ya, ini. Iya, Ya, ini bagian ininya tuh harusnya kapital ya, ya. Oh iya. Kapital ya Bu berarti. Iya, betul. Ini kan kapital ya, harusnya. Oh. Iya. Ya Bu, saya akan join. Ini sudah? Oh iya, silakan. Nanti dibagi-bagi tugasnya ya, jangan sampai ada yang tidak berbicara nanti di depannya.
Oke, baik. Waktunya sudah habis. Silakan, siapa dulu yang mau mulai? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, siap kelompok 1? Silakan kelompok 1. Silakan. Sebentar. Bu mau sebelah sini dulu ya. Siap? Sudah dibagi-bagi ininya? Sudah, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sikap positif atau teladan dan simpulan dari I Gusti Ngurah Rai. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kana Busoya dan teman di kiri saya. Nama saya Dimas Kartalo. Dan teman di kanan saya. Nama saya Agus Priana. Untuk sikap positif dan teladan yang ke-1 dari Gusti Ngurah Rai akan dibacakan oleh Dimas. Untuk sikap positif dan teladan di Gusti Ngurah Rai adalah 1.
kecintaan terhadap tanah air. Kesimpulannya, ia tidak bergabung dengan kemiliteran Jepang karena lebih memilih untuk menghimpun para pemuda Bali dalam gerakan anti fasis atau yang lebih dikenal dengan GAF. Untuk yang keduanya ya tidak pernah menyerah. Walaupun Belanda berhasil menduduki wilayah Bali, tetapi I Gusti Ngurah Rai bersama Cium Wanara tidak pernah menyerah dan menyerang kembali bersama pasukan kecilnya yang dibentuknya sehingga membuat pasukan Belanda menyerah. Untuk yang ketiga akan dibacakan oleh Agus Triana. Yang ketiga mempunyai jiwa kepemimpinan. Karena memiliki jiwa kepemimpinan, ia dipilih sebagai komandan tentara keamanan rakyat atau disingkat dalam kurung TKR. Ya, dipersilakan bagi kelompok lain yang akan mengajukan kritikan atau pertanyaan. Ya, silakan kelompok yang lain. Barangkali ada yang mau bertanya, menambahkan, atau mengomentari penampilan dari kelompok 1 ya. Silakan. Ingin berkomentar. Ya, silakan. Untuk rekan saya Agus, mohon lebih profesional ya. Siap. Iya, gitu aja Bu. Ada lagi dari kelompok lain? Ya, jika tidak ada yang berkomentar kembali, maka kami akan tutup presentasi dari kelompok kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok. Silakan kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lisna dan kawan-kawan semuanya. Siap. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, dimulai dari yang paling kanan. Pak ini, kemudian saya Jaka dan ini Sandi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sikap positif dan atau teladan dan kesimpulan dari cerita I Gusti Ngurah Rai. Untuk pembacaan nomor 1 akan dibacakan oleh rekan saya di sebelah kiri. Berjuang sampai titik daerah penghabisan. Bagi saya merupakan mental yang patut diacungi jempol. Rela mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan NKRI. Poin nomor 2, sikap positif atau teladan adalah cinta tanah air. Simpulannya, walaupun I Gusti Ngurah Rai bekerja sebagai pegawai Mitsui Fusan Kaisya, yaitu perusahaan di bidang pembelian padi rakyat, dia tidak bergabung dengan Jepang, tapi menghimpun pemuda-pemuda Bali dalam gerakan anti fasis atau dalam kurung GAF. Kemudian poin nomor 3 akan dibacakan oleh Ren. Yang ketiga, ingin Indonesia bersatu. Kesimpulannya, ketika Belanda telah menduduki Bali dengan mempengaruhi raja-raja Bali, I Gusti Ngurah Rai bersama Cium Wanara pada tanggal 18 November 1946 menyerang Tabanan dan berhasil membuat satu detasemen Belanda menyerang. Alasan yang menyerang karena kecewa Bali hanya diakui menjadi bagian dari negara Indonesia Timur buatan Belanda.
Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari rekan-rekan semuanya. Kami membuka komenan atau kritikan, saran. Ya, Saya Resnudin dari kelompok 3. Sebelumnya izin komentar untuk Sandy, penyampaian materinya lebih jelas lagi. Soalnya di ini dari suara kurang. Untuk ceritanya sebisa mungkin disesuaikan dengan cerita yang ada, penggalan cerita yang sudah dibuat. Mungkin itu saja. Terima kasih. dari rekan-rekan yang lain, apakah ada? Oke, jikalau tidak ada, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait teks biografi dari cerita I Gusti Ngurah Rai. Sebelum itu saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muslihuddin dan dua rekan saya. Oke, baik, kita langsung saja mulai ke topik bahasannya. Di sini ada 3 sikap positif atau teladan yang kami dapatkan dari teks biografi I Gusti Ngurah Rai. Yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi dalam ilmu militer. Yang dapat kami simpulkan dari cerita tersebut adalah I Gusti Ngurah Rai tertarik dengan dunia militer sejak kecil. Kemudian ia menyelesaikan pendidikannya di Holland Inland School and Meervridge Leger on the Wheels atau MULO. Lalu bergabung dengan sekolah kader militer. Nah, di sini ilmu militer itu sangat penting, terlebih terkait dengan ilmu pertahanan negara. Melihat hal itu, tentu I Gusti Ngurah Rai memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi dalam ilmu militer, dalam mempertahankan negara. Nah, selanjutnya adalah sikap positif yang patut diteladani. Yang kedua adalah berani. Kesimpulannya yaitu pada tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang Tambanan dan berhasil membuat satu detasemen Belanda bersenjata lengkap menyerah dengan dilatar belakangi kekecewaan atas hasil perjanjian Linggarjati. Cinta tanah air sebelum gugur dalam perang puputan I Gusti Ngurah Rai meneriakan kata puputan yang berarti perang habis-habisan sampai mati dalam bela tanah air. Baik, mungkin itu saja nilai dan sikap yang kami dapatkan dalam cerita teks biografi I Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya saya buka sesi komentar dan tanya jawab. Baik, dari kelompok-kelompok yang lain, barangkali ada yang mau berkomentar? Ya, Nurholis dari kelompok 4 akan mengkritik Risma dalam penyampaian segi bahasanya kurang fasih, kurang jelas. Sudah. Ada lagi? Mungkin dari kelompok yang lain untuk menambahkan. Ya, silakan. Oke. Agus. Dari yang lain? Oh, ini boleh. Baik, kalau misalnya dari rekan-rekan semua tidak ada lagi yang berkomentar, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ibu Lisna dan kepada Nurholis yang telah berkomentar terkait kelompok kami. Kemudian rekan-rekan semua yang sudah menyimak presentasi dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai Gusti Ngurah Rai yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Saya Iqbal Firmansyah. Dan saya Dika Raika. Dan saya Dede Tarhan. Pertama-tama kita akan menyampaikan tentang sikap dan positif keteladanan. Sikap positif teladan, pantang menyerah dan tidak takut mati untuk membela negara. Gusti Ngurah Rai akhirnya dikenal dengan perang Puputan Margarana karena sebelum gugur beliau sempat meneriakkan kata Puputan yang berarti perang habis-habisan sampai mati. Dan yang kedua, jiwa nasionalisme yang tinggi. Gusti Ngurah Rai tidak mau bergabung dengan laskar pemiliteran bentukan Jepang tahun meskipun pemuda Bali dalam gerakan anti fasis. Dan yang ketiga, jiwa kepemimpinan. Kesimpulannya, sebagai komandan TKR Sunda Kecil, Ngurah Rai merasa untuk melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR pusat yang saat itu bermarkas di Yogyakarta. Dan tambahan untuk yang keempat, sikap teladannya yaitu semangat belajar. Gusti Ngurah Rai tertarik dengan dunia militer karena itu setelah menyelesaikan pendidikan di Holland Inland School atau HIS Denpasar dan Nirwit Grace on Nirwit atau Murok. Dia kemudian bergabung dengan sekolah kader militer Prayoga Bali Gianyar yang memang diisi oleh para pemuda dari kalangan bangsawan lokal. Pada tahun 1940, Ngurah Rai akhirnya lulus dan dilantik sebagai Letnan 2. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya kembali di Corps of Leading Force Reserve of Physician atau KORO, Magelang, dan pendidikan arteri Malang. Sekian dan terima kasih dari kelompok ini. Apabila ada kritisan, Saya dan Satria kita dari kelompok 5 ingin berkomitmen untuk kedepannya untuk lebih serius jika melakukan tugas ke depan. Untuk Dika, cara membacanya kurang pasti, semoga diperbaiki lagi. Siapa ada lagi yang mau bertanya atau mengkritik? Karena saya dari kelompok 1. Kelompok 1 akan mengajukan komentar kepada Dika Raika untuk penyampaian dan pembacaannya ditingkatkan lagi bahwasanya itu I Gusti Ngurah Rai, bukan I Gusti Ngurah Rai. Harap diperbaiki lagi ke depannya. Ya cukup untuk yang lainnya lumayan. Apakah ada kritikan lagi dari kelompok yang lain? Pertanyaan silakan. Sebelumnya saya izin bertanya terkait penyelesaian pembuatannya. Untuk sepatunya kemana ya? Itu ada. Ada. Gerak. Apakah ada lagi kritikan dari kelompok yang lain? Silakan dengan tangan. Pertanyaan. Sekian dan terima kasih. Jika tidak ada kritikan, tutup dengan topik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan dong. Ya, kelompok berikutnya setelah kelompok 4
Ya, 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Irgi Nodiansyah Saya Reza Triari Gita akan membacakan hasil diskusi kami. Poin pertama, Igusti Ngurah Rai melakukan konsolidasi dengan pimpinan CKR pusat. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Igusti Ngurah Rai ditunjuk sebagai komandan Tentara Keamanan Nasional atau TKR. Sikap positif atau teladan memiliki jiwa patriotisme. Poin kedua, pada masa pendudukan Jepang, Igusti Ngurah Rai bekerja sebagai pegawai saja, namun beliau tidak bergabung dengan masa kemiliteran bentukan Jepang, tetapi memilih bergabung dengan pemuda-pemuda Bali dalam gerakan anti fasis atau bukti apes. Sikap positif atau teladan yang ada pada Igusti Ngurah Rai yaitu memiliki sikap nasionalisme. Untuk poin ketiga, Igusti Ngurah Rai sangat tertarik dengan dunia militer dari sejak kecil. Karena itu beliau menyelesaikan pendidikan di Holland Inland School atau HIS di Denpasar dan di Meerwitgebreit-Leger on der Wijs atau MULO di Malang. Kemudian beliau bergabung dengan Sekolah Kader Militer di Prayoda, Bali. Pada tahun 1940 beliau akhirnya lulus dan dilantik sebagai Letnan II. Nilai positif yang dapat diambil yaitu beliau memiliki sikap konsisten. Apakah ada yang ingin menjaga kepemimpinan menurunkan? Dari kelompok 4 tentang ghosting kepada Mary ketika dalam penyampaiannya kurang jelas dan tentunya banyak gerak. Terima kasih. Mohon diperbaiki pada Mary. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok berikutnya. Adek, maaf, itunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Septiana dan dua rekan saya Dova Dibukerto. Saya Anissa Febrianti. Kami akan mempresentasikan hasil observasi yang berjudul Igusti Ngurah Rai. Poin pertama saya sampaikan oleh Edi Omas oleh Ade Edi Omas Iwanto. Untuk sikap positif, poin yang pertama yaitu pantang menyerah. Kesimpulan dari poin pertama yaitu bersama Tim Wanara, pasukan kecil yang dibentuknya berhasil mengalahkan detasemen bersenjata milik Belanda. Dan untuk poin yang kedua yaitu konsisten. Sejak kecil, Igusti Ngurah Rai tertarik dalam dunia militer. Setelah selesai melanjutkan sekolah di Holland Inland School, beliau memutuskan untuk bergabung dengan sekolah kader militer. Dan untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Keduanya sebagai komandan Tentara Keamanan Rakyat di Malaysia, Ngurah merasa untuk melakukan koordinasi dengan yang saat itu
memangkas di Yogyakarta. Poin keempat, cinta tanah air. Kesimpulannya, walaupun Ibu Sri Ngurah Rai bekerja dalam kekuasaan Jepang, beliau tidak lebih memilih bergabung dalam kemiliteran Jepang, melainkan menghimpun pemuda-pemuda Bali dalam gerakan anti-fasis. Dan untuk selanjutnya, untuk rekan-rekan saya, apakah ada yang ingin mengajukan kritik atau saran untuk provokasi? Silakan. Untuk selanjutnya, apakah ada? Ya, saya sendiri dari Lembaga terkait selama dalam kelompok ini beliau menyampaikan namanya tadi agak salah terus di bagian itu tidak disebutkan biografi melainkan persepsi. Ini saja dari saya. Saya dari kelompok 44 akan mengkritikkan ketika menyampaikan sisi-sisi yang ada di dalam sikapnya harus siap dan tangannya yang berbelakang masuk ke saku. Apakah ada lagi? Jika ada, kamu harus itu presentasi kamu kemudian Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok berapa sekarang? 2 kelompok lagi berarti ya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami yang dilakukan oleh rekan saya. Untuk poin pertama dari sikap atau teladan yang kami ambil adalah konsisten. Kesimpulannya, sejak kecil industri menggunakan tertarik dengan hobi dalam dunia militer. Setelah selesai melanjutkan sekolah di Inggris, beliau memutuskan bergabung dengan sekolah kader militer dari Negara Bali. Poin kedua ada prinsip teladan yang kami ambil adalah miliki sebagai komandan terhadap keamanan rakyat atau TKR Sunda kecil. Igusti melakukan konsolidasi dengan pemimpin TKR pusat yang saat itu bermarkas di Yogyakarta. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh poin ketiga dari sikap adanya semangat perjuangan. Kesimpulannya, dengan ia berarti dengan melawan penjajah di negara negara ini. Untuk poin selanjutnya poin keempat dari sikap positif kesimpulannya seperti kesimpulan saya terkenal memiliki praktek bahagia karena beliau adalah militer dan beliau memiliki sifat nasionalis yang tinggi dan tidak mau berkompromi dengan penjajah. Penjajah setia terhadap prajuritnya. Jadi apakah ada yang Silakan.
Dari kelompok 4 akan mengikuti kepada jawabannya dalam segi penyampaiannya kurang jelas dan maskernya jika mau dipakai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari punya kelompok kami. Saya ingin memperkenalkan saya Patut Fikulo dengan teman saya. Saya Agus Risyanto dan ini rekan-rekan saya. Baik, saya di sini akan membacakan beberapa poin positif dari biografi I Gusti Ngurah Rai. Yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Patut. Silakan, Tus. Yang pertama ada pantang menyerah dengan simpulan perang tersebut akhirnya dikenal dengan perang Puputan Margantara karena sebelum gugur I Gusti Ngurah Rai sempat meneriakkan kata Puputan yang berarti perang habis-habisan sampai mati. Lanjutkan dengan teman saya, Agus. Dan nilai positif yang kedua adalah berjiwa patriotisme. Kesimpulannya adalah pada tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang Tabanan dan berhasil merebut satu datasemen Belanda. Lanjut. Pada tahun 1940, Ngurah Rai akhirnya lulus dan dilantik sebagai Letnan II. Lepas itu ia berlanjut kembali di Baik, bila ada kritik dan saran boleh ditambahkan. Saya Husin dari kelompok 3 yang berkomentar khususnya untuk penyampaian materinya itu caranya lebih supaya materinya sampai ke yang ada juga. Baik, terima kasih. Ada lagi tambahan? Nurholis boleh menambahkan? Menyampaikan pesan-pesan, jangan lihat ke kiri, jangan royak, jangan banyak goyang, dan makannya jangan masuk pesan. Takut bisa ibar. Ada lagi? Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sudah semua ya kelompoknya. Nah, sedikit berkomentar dari Ibu ya terkait dengan tadi penampilan seluruh kelompok itu hampir semuanya sudah bagus ya dari isinya, terutama ya yang Ibu dengarkan sudah cukup bagus. Tapi hanya saja dari cara kalian berpresentasi itu masih banyak kekurangan gitu ya. Kenapa kita lakukan presentasi di sini? Karena Ibu ingin melihat juga, menilai juga bagaimana cara kalian ketika kalian berbicara di depan. Karena orang yang berbicara di depan dan
itu memiliki nilai lebih gitu ya nantinya ketika kalian setelah lulus dari sekolah gitu. Mungkin kalian kan akan bergabung dengan masyarakat. Nah, bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan masyarakat? Nah, itu salah satu yang bisa dipakai nantinya ketika kalian setelah lulus gitu. Jadi diusahakan nanti ketika presentasi yang mungkin ya yang masih belum serius ya, tolong lebih serius lagi gitu. Karena dari tadi juga Ibu menilai ya ketika kalian berpresentasi di depan, dan karena kita mempelajari bahasa Indonesia, diusahakan ketika berkomentar, memberikan materi itu juga harus menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Jangan dicampur-campur gitu ya. Sekali lagi yang enak itu campur, bukan bahasa yang dicampur-campur gitu ya. Nah, sekali lagi itu mungkin komentar secara keseluruhan dari Ibu. Tapi untuk semua penampil sudah bagus ya. Itu saja. Nah, untuk pertemuan kita hari ini Ibu tutup, tapi sebelum ditutup Ibu akan melakukan sedikit refleksi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan pada pertemuan kita hari ini. Ada kesulitan tidak saat mengerjakannya? Tidak, alhamdulillah ya kalau tidak ada. Nah, jadi tadi kita kita belajar membuat simpulan ya terkait dengan nilai positif dari tokoh yang kita ambil, yaitu I Gusti Ngurah Rai. Ada yang mau menjelaskan ulang bagaimana caranya? Silakan. Simpulannya yang pertama itu belajar kemudian yang kedua mencari bagian cerita yang bernilai positif. Iya. Kemudian yang ketiga menemukan nilai positif dari tokoh yang dapat menjadi teladan. Yang keempat membuat simpulan dengan menggunakan kalimat dari nilai positif yang Ya, betul. Langkah-langkahnya seperti itu. Tapi kalaupun kalian punya langkah atau trik yang lain pun silahkan. Nah, tapi yang perlu ditekankan di sini ketika kalian membuat simpulan, ya. Ketika kalian membuat simpulan, mohon diperhatikan cara penulisannya. Jangan sampai ada kalimat yang tidak efektif, gitu ya. Misal penggunaan tanda baca ya yang terlewat, salah titik tidak ada. Nah, itu juga salah satu bentuk penilaian nanti ketika dikumpulkan kembali LKPD-nya. Kemudian penulisan huruf kapital, penulisan kata yang seharusnya tidak disingkat juga itu salah satu bentuk penilaiannya. Gitu ya. Ada pertanyaan mungkin terkait dengan yang tadi sudah kita lakukan? Tidak? Ya, Bu. Nah, alhamdulillah berarti sudah paham ya semua ya? Nah, untuk tugas berikutnya, untuk pertemuan berikutnya ada sedikit tugas dulu ya, yang harus kalian cari di rumah. Silakan keluarkan dulu buku tugasnya. Ya, silakan dikeluarkan buku catatan, boleh di catatan, boleh di buku tugas. Udah? Nah, tugasnya adalah silahkan cari informasi terkait dengan struktur. Sudah? Dan kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Nah, sudah. Nanti hasil dari pekerjaan kalian kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Kenapa Agus Triana? Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup untuk pertemuan kita hari ini dengan doa, tapi akan dipimpin oleh KM-nya. Silakan KM.
Sebelum mengakhiri pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sekolah beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Pertemuan berikutnya kita diskusikan kembali. Ya, silakan kalau mau pulang.